teman-teman semua. Di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Hanya orang-orang dengan indera yang tajam yang dapat secara samar merasakan betapa tidak biasanya dan begitu kuat undulasi yang tersembunyi di dalam telapak hitam keabu-abuan itu. Tatapan semua orang di aula besar sedikit mengejek melihat bahwa Lindong benar-benar memiliki keberanian untuk menghadapi siswan. Sebagian besar orang yang hadir adalah praktisi panggung Nirvana dan banyak yang telah mengalami kesengsaraan Nirvana. Sedangkan Lindong hanya praktisi setengah langkah ke Nirvana. Kemampuannya saat ini tidak cocok dengan siswan. Tentu saja, secara alami ada beberapa orang dengan penglihatan yang baik yang melihat begitu banyak kartu truf yang ditampilkan Lindong. Mereka tidak meremehkannya. Sementara itu, telapak berwarna abu-abu sudah bertabrakan dengan serangan eksplosif dari siswan. Dentuman keras yang diharapkan ketika tabrakan terjadi tidak muncul. Pada saat ini, kekuatan melahap yang sangat aneh dan kuat meletus dari telapak hitam keabu-abuan. Di bawah kekuatan yang melahap ini, sejumlah besar serangan Yuan Power yang liar dan brutal siswan tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, cahaya yang mengalir di telapak hitam keabu-abuan menjadi semakin terang. Mata Lindong sedingin es. Serangan siswan dengan cepat menjadi sangat aneh. Seketika, itu benar-benar hancur saat telapak tangan melesat. Serangan Yuan Power hancur oleh telapak tangan berwarna keabu-abuan yang kekuatannya tidak sedikit pun melemah saat menekan ke tubuh siswan dengan cara seperti kilat. Sementara kejutan muncul di mata siswan. Setelah itu, tubuhnya yang telah menerima pukulan berat ditembak mundur dengan menyedihkan. Dia terhuyung-huyung dan buru-buru melangkah di udara kosong dalam upaya untuk menstabilkan tubuhnya. Namun, dia tidak berhasil dan akhirnya bertabrakan dengan pilar batu. Siswan segera mengeluarkan seteguk darah segar. Bagian dalam aula sekali lagi diam ketika siswan terlempar dengan mulut penuh darah segar. Kali ini, tatapan terkejut dilemparkan ke arah Lindong. Kekuatan sebenarnya yang ditunjukkan Lindong telah menyebabkan mereka menarik pandangan meremehkan ketika melihat kekaisaran peringkat rendah. Anak ini benar-benar aneh, gumam pria kekar dari kekaisaran prasejarah memandang pada Lindong. Di sampingnya, wanita dengan gaun hitam ungu juga perlahan menganggukkan kepalanya. Benar-benar mampu melukai siswan yang sudah melangkah ke satu Yuan Nirvana dengan kekuatan setengah langkah Nirvana dan master simbol surgawi. Jelas, bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Siswan yang terhuyung-huyung akhirnya berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan yang tebal. Jelas dia belum memahaminya. Selama pertarungan terakhir mereka, Lindong bahkan harus bergantung pada kunci rahasia kuno di tangannya untuk melarikan diri. Sekarang, siswan benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Lindong telah menjadi sekuat ini hanya dalam waktu 1 bulan lebih. Mustahil, gumam siswan tiba-tiba terdistorsi. Dia benar-benar tidak dapat percaya bahwa dia, seorang jenius dari kerajaan tebing iblis, akan benar-benar dikalahkan oleh anggota generasi muda tanpa nama yang datang dari kekaisaran peringkat rendah. Namun, saat siswan yang dengan marah bersiap untuk menyerang lagi dalam mempertahankan reputasinya, dia tiba-tiba mulai batu keras. Jejak darah keluar lagi dari mulutnya, sementara uap hitam keabu-abuan samar-samar terlihat di dalamnya. Siswan, gumam Sikun. Pada saat ini, Sikun yang sedang bertarung hebat dengan Little Flame juga telah menemukan perkembangan yang tak terduga di sisi lain. Ekspresinya segera berubah saat dia bergegas dari Little Flame. Dia muncul di samping siswan dalam sekejap. "Jangan sentuh saya, ada yang aneh dengan Yuan Power si bocah ini," ucap siswan menghentikan tangan Sikun yang akan memegangnya. Tubuhnya bergetar sedikit. Di tubuh ini, benang uap hitam keabu-abuan secara acak beredar di dalam. Energi aneh ini seperti sejenis racun. Itu akan berulang kali mengikis kekuatan Yuan di dalam tubuhnya dimanapun itu mengalir dan akan mengubah bagian dalam tubuhnya menjadi berantakan. Mata Sikun juga sedikit menyusut ketika dia melihat situasi ini. Dia melemparkan pukulan ke udara dan Yuan Power yang kuat mengalir ke tubuh siswan. Sesaat kemudian, ekspresi terkejut juga muncul di matanya. Uap hitam keabu-abuan itu sulit dihilangkan. Bahkan dengan kekuatannya, dia harus menggunakan banyak sekali usaha sebelum dia benar-benar dapat menyebarkan uap hitam keabu-abuan ini. Ekspresi lelah siswan membaik setelah benang terakhir dari uap hitam keabu-abuan di dalam tubuhnya tersebar. Namun, dia jelas terluka parah.
Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Lindong kembali tidak lagi merendahkan. Sebaliknya, itu dipenuhi rasa takut yang tebal. Sementara itu, para ahli dari kerajaan tebing iblis di aula besar dikejar oleh boneka Dara sampai mereka berada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Mereka semua terluka saat mereka bersembunyi di belakang Sikun. Tatapan mereka mengandung sedikit ketakutan saat mereka melihat Lindong, terutama kelompok Leise yang pernah bertukar pukulan dengan Lindong. Mereka dengan jelas melihat bagaimana Lindong telah melukai Siswan sebelumnya. Saat ini, hati mereka tampaknya persis sama dengan Siswan. Begitupun Chenmu. Ketika dia bertemu Lindong untuk pertama kalinya, Lindong bahkan tidak layak untuk dilihat. Namun, posisi mereka saat ini sepertinya telah terbalik. Semua orang di aula besar yang terkejut menatap kekaisaran tebing yang menyedihkan. Meskipun mereka mempertahankan ekspresi tenang di permukaan, badai besar melanda hati mereka. Semua dari mereka mengerti bahwa jika hal di sini menyebar, sepertinya nama Lindong akan menjadi sangat terkenal, bahkan di wilayah barat laut ini. Setelah semua, Lindong adalah orang pertama dalam waktu yang lama yang mampu memaksa orang-orang dari kerajaan tebing iblis sampai sejauh ini. Little Flame sekali lagi berdiri di belakang Lindong. Batang logam berwarna hitam di tangannya menghancurkan tanah. Kekuatannya yang kuat menyebabkan tanah bergetar sedikit. Boneka jiwa Dara itu juga bergegas kembali, berdiri di sisi Little Flame. Baik boneka dan Little Flame tampak seperti dua makhluk kuat dan ganas saat mereka berdiri di samping Lindong. Aura dari dua orang dan satu boneka yang berdiri di aula besar ini sudah cukup untuk menyebabkan kerajaan tebing iblis yang kuat menghadapi kesulitan. Pada saat ini, tidak ada yang berani bahkan sedikit pun meremehkan mereka. Para ahli yang sedang mempersiapkan untuk merebut kunci rahasia kuno di tangan Lindong sebelumnya, diam-diam menarik diri sedikit. Lelucon apa? Bahkan kekaisaran tebing iblis dipaksa sampai keadaan yang menyedihkan seperti itu. Siapa lagi yang akan berani mencoba hal itu? Kekaisaran tebing hanya begini, ucap Lindong, matanya seperti lubang yang dalam dan perlahan-lahan menyapu kelompok Sikun. Suara samar-samarnya menyebabkan hati semua orang melompat. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang yang berani berbicara kepada kerajaan tebing iblis dengan cara seperti itu. Namun, tidak ada yang berani keberatan untuk ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun terhadapmu? Ucap Sikun sangat dingin saat dia berbicara dengan tegas. Kalau begitu, mengapa kamu tidak mencoba? Ucap Lindong. Sebuah niat membunuh yang kaya menyebar samar. Ini menyebabkan beberapa orang menghirup udara dingin. Mereka tampaknya mengerti bahwa Lindong berencana untuk menyelesaikan kerajaan tebing iblis. Kekuatan yang dia miliki saat ini sudah cukup untuk melawan kerajaan yang semula berkuasa ini. Sikun dan Siswan adalah orang-orang yang sangat ganas. Yang terbaik adalah menghilangkan musuh seperti itu sesegera mungkin jika punya kesempatan untuk melakukannya. Anda, ucap Sikun, matanya dingin. Dia baru saja akan menyerang dalam kemarahan ketika ia melihat Little Flame di belakang Lindong perlahan mengangkat batang logam di tangannya. Segera, Sikun dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya. Sepertinya mereka tidak memiliki kendali dalam situasi yang mereka hadapi saat ini. Teman muda, masalah di antara kalian semua hanyalah kesalahpahaman. Dalam beberapa hari lagi, tempat harta karun akan dibuka. Jika kecelakaan terjadi pada saat ini, semua orang mungkin tidak dapat memasukinya. Dari cara saya melihatnya, mengapa kalian semua tidak mundur selangkah? Bagaimana menurut kalian? Ucap pria kekar itu akhirnya melangkah maju dan tersenyum kepada Little Flame. Ya, ada banyak kerajaan kuat yang datang karena tempat harta kuno kali ini. Bahkan kami kesulitan berurusan dengan beberapa dari mereka. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu dari dalam harta kuno, mungkin lebih baik bekerja sama dalam pertempuran daripada berada dalam konflik. Ucap wanita berjubah ungu itu perlahan berkata. Tatapan Lindong dengan tenang menyapu mereka. Dia tahu bahwa mereka adalah para pemimpin dari Kekaisaran Prasejarah dan Kekaisaran Lembah Kematian atau Death Valley. Mereka juga pemilik dua kunci kuno misterius lainnya. Mendengar kata-kata mereka, sudah jelas bahwa mereka tidak ada dalam tim dengan kerajaan tebing iblis. Tetapi mereka juga tidak ingin melihat Sikun terluka karena dia. Saya suka berjalan sendiri, tidak perlu ada kerjasama. Namun, karena kalian berdua telah membuka mulut, saya akan mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Tetapi, jika kerajaan tebing melakukan hal bodoh, saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan bertindak kejam untuk merebut kunci rahasia kuno itu di tangan mereka. Ucap Lindong.
Lindong tidak mempercayai kerajaan tingkat tinggi ini. Dia tahu bahwa jika bukan karena dia telah menunjukkan kartu truf dan kekuatannya lebih awal, sepertinya orang-orang ini tidak akan membantu berbicara untuknya, bahkan jika dia terbunuh oleh kelompok Sikun. Namun melihat situasi saat ini, Kekaisaran Prasejarah dan Kekaisaran Death Valley jelas akan menghentikannya menyelesaikan Kekaisaran Tebing Iblis. Lindong juga tidak dapat bertarung melawan 3 kerajaan peringkat tinggi. Dalam hal ini, lebih baik dia menarik diri. Setelah memasuki Ancient Treasure Trove atau tempat harta karun, dia masih akan memiliki banyak kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan kerajaan tebing. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Aku akan datang sekali lagi ketika tempat harta karun akan dibuka, ucap Lindong melirik Sikun yang suram. Dia tidak berencana untuk tinggal lama. Setelah menangkupkan tangan ke arah pria kekar dan wanita berbaju ungu itu, dia berbalik. Langkahnya berhenti sejenak ketika dia akan keluar dari pintu utama, memutar kepalanya lalu melirik banyak praktisi lainnya. Sebelumnya, saya ingin menanyakan, apakah saat ini saya sudah memiliki kualifikasi untuk memegang kunci rahasia kuno keempat ini? Ucap suara Lindong. Tidak ada yang menjawab, namun Lindong sudah mendapatkan jawaban dari tatapan menghindar dari orang-orang ini. Pertarungan besar dengan kerajaan tebing iblis jelas telah menghapuskan pikiran-pikiran jahat orang-orang ini. Meskipun kerajaan tebing iblis mencoba yang terbaik untuk menekan berita tentang pertarungan yang terjadi di istana besar, upaya mereka sia-sia pada akhirnya. Hanya dalam waktu setengah hari, berita tentang hal itu telah menyebar di seluruh kota kuno. Begitu berita tentang hal ini keluar, itu tidak diragukan lagi memicu keributan besar di kota. Wajah orang-orang dipenuhi dengan syok. Jika bukan karena mereka tahu informasi ini pasti akurat, semua dari mereka akan berpikir bahwa ini hanyalah lelucon. Meskipun mereka bukan penguasa, hampir tidak ada orang di wilayah barat daya yang berani menyinggung Kekaisaran Tebing Iblis. Bahkan di antara kerajaan peringkat tinggi, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Namun, kekaisaran yang kuat seperti itu ditekan dengan menyedihkan oleh Lindong yang hanya berasal dari kekaisaran tingkat rendah. Wajar, hal ini menyebabkan keributan seperti itu. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, nama Lindong pasti akan mengejutkan di seluruh wilayah barat daya ini. Setelah semua, jika kerajaan sekuat tebing iblis saja tidak bisa menangani Lindong, apalagi kerajaan biasa. Sepertinya saat ini, tidak ada yang berani merebut kunci kuno misterius darinya. Ini pasti mempermudah waktu Lindong. Sementara itu, Lindong diam-diam beristirahat di sudut kota yang terpencil. Untuk pertarungan sebelumnya, meskipun dia berhasil menggunakan energi penggabungan untuk melukai siswan, dia jelas mengerti bahwa energi penggabungan sangat menguras dirinya. Oleh karena itu, berdasarkan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mengeksekusinya berulang kali dalam beberapa waktu yang hampir bersamaan. Terlepas dari seberapa kuat metodenya, jarak antara dia dan siswan cukup besar. Hanya karena dia bisa menggunakan energi fusi atau gabungan untuk melukai siswan, sudah merupakan prestasi yang mengejutkan. Lindong mengepalkan tinjunya. Saat ini, tubuh fisiknya sendiri memang kurang. Jika Anda berhasil maju ke panggung Nirvana, siswan akan menjadi tidak berdaya di depan Anda. Orang yang bernama Sikun itu juga benar-benar merepotkan. Saat ini, bahkan Little Flame hanya dapat menggunakan tubuh fisiknya yang kuat dan seni bela diri untuk memaksakan hasil imbang. Selanjutnya, saya dapat merasakan bahwa orang itu memiliki kemampuan untuk menyerang kesengsaraan Nirvana yang kedua. Jika dia benar-benar bisa maju ke dua Yuan Nirvana, bahkan Little Flame tidak akan lagi cocok dengannya, ucap Little Martin berdiri di depan Lindong sebelum berkata dengan serius. Lindong mengangguk lembut. Lindong mengerti bahwa jika dia menghadapi Sikun, sepertinya itu sangat merepotkan. Setelah memasuki tempat harta karun, pertama-tama kita harus berburu beberapa pil Nirvana. Pada saat itu, saya akan meminjam kekuatan harta karun untuk menerobos ke panggung Nirvana. Selama saya bisa menjalani kesengsaraan Nirvana, saya akan bisa bertarung dengan Sikun, bahkan jika dia maju ke panggung 2 Yuan Nirvana. Bersamaan dengan kekuatan Little Flame, saya memiliki keyakinan 80% bisa menghabisi mereka, ucap Lindong. Jika itu masalahnya, semuanya akan ditentukan oleh siapa yang membuat terobosan lebih dulu, ucap Little Martin tertawa. Dia jelas memahami bahwa sekali Sikun menerobos, mereka pasti akan datang mencari Lindong. Daya tarik harta karun kuno itu terlalu besar. Akan sangat sulit untuk kembali dengan banyak hadiah. Kerajaan iblis hanyalah salah satu rintangan.
ada orang-orang tidak dikenal yang berkuasa di medan perang kuno ini. Jumlah orang kuat dan kerajaan yang tertarik dengan harta karun kuno jelas bukan hanya orang-orang yang kita lihat di aula besar. Dan itu yang paling merepotkan, ucap Lindong dengan ekspresi serius. Tentu saja tidak akan mudah. Apakah Anda tidak mendengar apa yang dikatakan wanita dari Kekaisaran Death Valley? Pasti ada beberapa ahli atau kekaisaran yang bahkan kesulitan mereka hadapi akan muncul di dalam harta karun kuno. Dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai individu unggulan dari sekte super itu, ucap Little Martin. Lindong mengangguk, tatapannya sedikit diturunkan. Tingkat individu unggulan. Dia tidak tahu seberapa kuat mereka. Jika dia bisa bertukar pukulan dengan mereka sekali, dia akan bisa mengukur kekuatan mereka dan peringkat seperti apa yang dianggap di medan perang kuno ini. Namun, jika aku benar-benar ingin bertukar pukulan dengan orang-orang itu, setidaknya aku harus menyelesaikan terobosan berikutnya terlebih dahulu, gumam Lindong sambil mengepalkan kedua tinjunya. Pada saat yang sama, di tempat lain, beberapa figur manusia berdiri di menara tinggi yang terletak di wilayah selatan kota kuno ini. Mata mereka yang tenang dan dalam mengabaikan kebisingan kota besar. Ini sangat menarik. Seseorang yang berasal dari kekaisaran kelas rendah sebenarnya mampu memaksa kekaisaran tebing iblis sampai ke keadaan yang menyedihkan. Lindong memang memiliki kemampuan, ucap seorang pria tampan dari antara kelompok itu melihat ke bawah dan tertawa pelan. Medan perang kuno sangat luas. Ada banyak warisan yang ditinggalkan oleh banyak nenek moyang kuno. Jika seseorang cukup beruntung untuk mendapatkannya, seseorang tentu saja akan dapat berdiri menonjol. Sangat mungkin bahwa ini adalah alasan Lindong untuk dapat melawan kekaisaran tebing iblis. Itu tidak terlalu mengejutkan, ucap seseorang tertawa kecil di samping pria itu. Kata-kata ini benar. Apakah kalian semua telah melupakan orang yang disebut Tian Dao di wilayah barat laut? Orang itu juga berasal dari kekaisaran kelas rendah. Namun, ia sangat beruntung mendapatkan warisan dari sekte kuno. Saat ini, orang itu sangat terkenal di wilayah barat laut, ucap seorang pria berjubah putih tepat di depan beberapa sosok itu. Pria itu terlihat sangat tampan. Ketika dia tersenyum, muncul keanggunan seperti wanita. Namun, siapapun yang akrab dengannya tahu bahwa dia menyembunyikan kekuatan yang menakutkan. Tian Dao ya. Sepasang sosok di belakangnya tanpa sadar menutup bibir mereka ketika mereka mendengar nama ini. Bahkan orang itu yang tidak berkomitmen seperti tindakan Lindong. Menurut apa yang saya tahu, orang itu memiliki kualifikasi untuk memasuki tahap nirvana. Benar-benar lawan yang merepotkan. Pertempuran besar akan tiba setelah setengah tahun lagi. Pada saat itu, sepertinya bahkan aku akan merasa sedikit pusing jika harus bertemu dengannya, ucap pria tampan itu memandang ke kejauhan. Hah? Orang itu benar-benar memiliki kualifikasi untuk masuk ke tahap nirvana? Wajah beberapa orang di samping berubah sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Betul, oleh karena itu kita tidak bisa ketinggalan dalam harta karun kuno ini. Harta karun kuno ini cukup misterius. Ada cukup banyak orang yang memperhatikannya kali ini. Mereka termasuk beberapa lawan kita. Apakah kita perlu menundukkan kerajaan tebing iblis dan yang lainnya? Ucap seseorang dari kelompok bertanya. Selain pemimpin mereka, anggota lain dari Kekaisaran Tebing Iblis, Kekaisaran Prasejarah, dan Kerajaan Death Valley tidak berguna. Tidak ada gunanya memiliki mereka di pihak kita. Sebaliknya, mereka hanya akan menjadi penghalang, ucap pria tampan itu melambaikan tangannya. Kerajaan Tebing Iblis dan kerajaan peringkat tinggi lainnya tampaknya tidak layak mendapat perhatian di matanya. Hahaha, Bobai, kita tidak bertemu selama beberapa waktu. Tetapi nada suaramu telah menjadi semakin arogan, ucap suara tawa tiba-tiba terdengar dari dalam menara batu ini. Setelah itu, sosok merah menyala muncul. Dia bersandar malas di atas pilar batu, tersenyum seperti bunga persik yang sangat mempesona. Jika Lindong melihat penampilannya, sepertinya dia akan sangat terkejut. Ini karena wanita itu adalah Mu Hongling yang telah bertarung dengannya karena kunci kuno misterius di lembah guntur saat itu. Tidak terduga, Anda juga datang ke sini kali ini. Jangan bilang kalau kamu juga tertarik dengan harta karun kuno ini, ucap pria tampan itu memutar kepalanya dan berkata. Tenang, saya satu-satunya yang datang ke sini kali ini. Yang lain bergegas pada harta karun lain dan tidak punya waktu untuk datang. Harta adalah motif kedua bagi saya untuk datang ke sini. Orang tertentu yang berani melawan saya adalah target saya, ucap Mu Hongling tersenyum menggoda. Pria tampan itu mengangkat alisnya dan bertanya, apakah ada seseorang yang berani melawanmu? Dia adalah orang yang sedang dibicarakan dalam istana kuno ini, ucap Mu Hongling. Lindong ya?
Sepertinya orang itu benar-benar tidak beruntung karena telah menjadi targetmu kali ini, ucap pria tampan itu terkejut sesaat sebelum tertawa lembut dan menggelengkan kepalanya. Kali ini saya datang ke sini untuk juga mengingatkan kalian semua. Dikabarkan bahwa beberapa orang dari wilayah barat laut telah datang. Mereka juga menargetkan harta karun kuno. Ini agak merepotkan. Sepertinya ada juga orang yang memiliki kualifikasi untuk masuk ke peringkat nirvana itu, ucap Mu Hongling dengan alis sedikit terajut. Pria tampan itu menyipitkan matanya sebelum perlahan mengangguk. Ini sangat menarik. Namun, ini bukan wilayahnya. Terlepas dari betapa merepotkannya naga yang menyeberang sungai itu, dia harus memperhatikan dirinya sendiri ketika dia datang ke sini. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita